Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, sebagai seorang manusia dan sebagai muslim, kita menginginkan agar usia kita tidak percuma dalam kehidupan ini. Kita inginkan agar usia kita termaksimalkan, digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang kita lupa bahwa peran kita di muka bumi ini adalah menjadikan bumi ini makmur, menjadikan bumi ini baik. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan perusakan-perusakan di muka bumi. Allah berwasiat pada kita semua agar berbuat baik pada semesta ini. Karena Allah telah memberi kesempatan agar semesta yang Allah hamparkan ini digunakan sebaik-baiknya oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita dalam sebuah ayat Al-Ahqaf ayat 15. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewasiatkan pada kita semua agar berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena Allah memberitakan pada ayat ini bahwa ibu kita telah hamil dan dalam hamilnya beliau merasakan rasa susah payah, dan pada saat melahirkannya juga susah payah. Allah menjelaskan bahwa wa fisaluhu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Antara hamil dan disapihnya adalah 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu, tatkala orang yang bersangkutan, bayi yang dulu ada dalam kandungan itu telah dewasa, wa balagha 40 sanatan, dan mencapai 40 tahun. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi. Apa saja seharusnya seorang muslim, seorang manusia melakukan apa saja pada saat usianya telah mencapai 40 tahun itu. Banyak orang mengatakan bahwa life is starting at 40. Hidup itu dimulai pada umur 40 tahun. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali dalam Ayyuhal Walad, dalam buku yang tipis beliau tulis, mengatakan bahwa orang yang 40 tahun tapi dia belum menemukan bentuknya, belum menemukan format kehidupannya, maka dia sulit untuk membangun kehidupan indah setelah itu. Dia akan sulit menemukan kepribadiannya tatkala umur 40 tahun dia belum juga mendapatkan format dirinya. Kemudian saya berpikir, ternyata memang usia 40 tahun itu adalah usia yang telah melewati batas
separuh dari perjalanan umur manusia rata-rata. Karena secara umum manusia itu berusia sebagaimana sabda Rasul, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, bahwa umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man jawaza dzalik, sangat sedikit yang melampaui 70 itu. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan pada saat umur 40 tahun itu? Allah mengajarkan pada kita. Tatkala seseorang telah berumur 40 tahun, apa yang seharusnya diucapkan adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berilah aku kemampuan. Aku mohon padamu ya Allah. Aku minta perkenanmu ya Allah, agar aku diberi kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nah, perasaan dan keinginan untuk pandai bersyukur ini adalah kesadaran personalitas yang matang bahwa dia telah mendapatkan banyak nikmat dari Allah, orang tuanya juga dapat nikmat dari Allah, dan kini dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemampuan untuk mensyukurinya, mensyukuri nikmat yang telah banyak dia terima setelah lebih dari perjalanan usianya yang setengah itu. Kemudian selain meminta kemampuan, memohon kemampuan kepada Allah untuk bisa bersyukur. Nah, usia 40 tahun adalah usia syukur kita dilonjakkan kepada Allah, ditinggikan volumenya. Pada usia 40 tahun kita masih tidak bisa bersyukur pada nikmat-nikmat itu, berarti ada yang konslet, ada yang rusak dalam silsilah, dalam konstruksi spiritual kita semua. Kemudian setelah itu kita juga diajarkan untuk meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, munajat kepada Allah, wa an a'mala salihan wa an a'mala amalan salihan tardah, dan beri aku kemampuan ya Allah, selain bersyukur kepadamu, beri aku kemampuan untuk bisa melakukan amal soleh, amal yang Kau ridhai, amal yang bermanfaat bagi diriku, bagi orang-orang di sekitarku, bagi umatku, bagi negaraku, bagi dunia, bagi peradaban, bagi budaya, bagi politik, bagi ekonomi, yang Kau ridhai ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa rahimakumullah, tatkala kita sadar tentang syukur dan permintaan kita untuk senantiasa beramal soleh adalah rasa agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa rahimakumullah, kita minta kepada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki keluarga kami, perbaiki turunan kami, perbaiki ya Allah kehidupan anak cucu kami. Tunjukkan mereka pada jalan yang benar, pada jalan yang lurus, pada jalan yang Kau ridhai, pada jalan yang mendatangkan maslahat pada banyak orang, mendatangkan maslahat pada keluargaku, anak cucuku, dunia dan ukhra, dunia dan akhirat. Kemudian sebagai seorang muslim, kita menyatakan inni tubtu ilaik. Ya Allah, sungguhnya aku bertobat kepadamu. Sudah banyak kesalahanku. Mungkin aku jarang bersyukur kepadamu.
jarang munajat kepadamu. Amal-amal salehku sangat minim ya Allah. Kemaslahatan yang aku berikan kepada orang lain sangat sedikit. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Inni tubtu ilaik. Aku kembali kepadamu ya Allah. Aku ingin dirangkul oleh kasih sayangmu. Allahumma ya Rabb. Kemudian wa inni minal muslimin. Dan sesungguhnya aku mendeklarasikan diri ya Allah sebagai bagian dari orang muslim. Pemirsa rahimakumullah, kita simpulkan bahwa orang-orang yang berumur 40 tahun itu hendaklah pandai bersyukur kepada Allah, senantiasa meminta kepada Allah agar kesyukurannya tidak pupus di tengah jalan, sadar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada dirinya dan kepada kedua orang tuanya, dan minta kepada Allah agar Allah memberikan kemampuan juga untuk beramal soleh, amal yang mendatangkan maslahat dan Allah ridai. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah jadikan ya Allah waslih li fi dzurriyyati, jadikan keluargaku keluarga yang damai, keluarga yang tahu tentang dirimu, keluarga yang tahu tentang kemaslahatan umat ini ya Allah. Waslih li fi dzurriyyati, kasih mereka ya Allah pada kami ini anak-anak yang soleh itu, anak-anak dzurriyyah yang mendatangkan kebaikan pada orang lain, pada sesama mereka. Kemudian jangan lupa kita bertobat kepada Allah setiap saat 100 kali minimal sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW, atau 70 kali minimal sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Dan dengan syukur itu amal saleh yang berkelanjutan dan dzurriyyah yang baik serta tobat yang berkesinambungan, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala pada umur 40 tahun kita. Dan setelah itu kita naik terus melakukan penanjakan, take off melakukan penanjakan, melakukan perjalanan spiritual kita kepada Allah. Jangan sampai pada umur 40 tahun kita baru bersih-bersih sehingga kita sulit untuk take off kepada Allah, untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, farar menuju Allah Subhanahu wa taala, sibak menuju Allah Subhanahu wa taala, as-sa'yu ila Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, umur 40 tahun adalah umur penentuan apakah kita sukses atau gagal. Karena sebenarnya pada usia 40 tahun itu kita telah menjalani kehidupan yang cukup untuk iktibar, untuk mengambil pelajaran dari perjalanan kehidupan kita. Orang-orang tidak bisa mengambil pelajaran selama 40 tahun itu, dipastikan dia sia-sia dalam hidupnya, telah ghaflah dalam hidupnya, lalai dalam hidupnya, sehingga kemudian dia tidak bisa menjadi ulul albab. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Orang-orang yang tidak mampu mengakses kebaikan-kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umur 40 tahun, tapi dia gagal menyentuh kebenaran, dia gagal menangkap cahaya, dia gagal melakukan amal-amal soleh. Usia 40 tahun adalah usia penentuan kita, bahkan mungkin sampai berujung surga atau neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.